negeri yang banyak terjadi bencana dan sebagainya, kita masih bisa bertemu secara virtual dalam webinar para diplomasi dengan topik Career Talks para diplomasi in practice. Oke. Terima kasih Mbak Malika yang sudah meluangkan waktunya untuk nanti sharing di sini di tengah kesibukannya yang pasti. Kemudian terima kasih Mas Auki yang akan memoderatori acara ini hingga akhir, Mbak Ayu yang membantu teknis, dan tentu saja terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dalam webinar ini, kelas para diplomasi khususnya, dan mungkin ada mahasiswa dari kelas yang lain di UMM. Dan insya Allah juga akan nanti bergabung juga dari tamu dari luar, dari Pak Aji Afiandi dari BINUS. Nggak tahu apa sudah join, Mas Auki? Belum ya? Belum, Bu. Beberapa tamu dikonfirmasi dulu. Ya, nanti akan kita konfirmasi. Ada beberapa tamu dari BINUS dan juga Mas Talab dari KJRI Jeddah, terus kemudian Pak Joko Asiono beserta putranya. Oke, terima kasih juga kepada Prodi dan Lab HI yang tentu atas fasilitasnya ini bisa terlaksana. Tujuan dari diadakannya webinar ini tentu menjadi bagian dari proses pembelajaran para diplomasi kita. Kalau di kelas kita belajar tentang teori, konsep, dan sebagainya, maka kita akan belajar tentang praktek para diplomasi dari salah satu mungkin yang sudah mempraktekannya ini Kak Malika. Kemarin di ketika UTS mungkin teman-teman juga sudah mencoba untuk mempelajari para diplomasi secara langsung di daerahnya masing-masing dengan mengenal bagaimana sih kinerja para diplomasi di pemerintah daerahnya. Ternyata ada yang sudah berjalan, ada yang belum, ada yang sudah berhasil gitu. Tentu ini akan sangat membutuhkan support ataupun peran dari teman-teman semua yang sudah belajar tentang para diplomasi. Bahkan ini ada juga yang minta untuk menjadi membantu pemerintah daerahnya untuk mempromosikan daerahnya. Nah, macam belajar bagaimana sih praktek para diplomasi, dan tentu nanti akan ada sharing motivasi dan pengalaman dari Kak Malika kepada teman-teman semua. Semoga acara ini bermanfaat dan tanpa berpanjang lebar, semoga berjalan lancar. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berwebinar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih Bu Dia atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya acara akan saya ambil alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Ini masih ada ya, suaranya masih sepi gitu ya. Mungkin saya ulangi ya. Teman-teman, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Baik sekali Auki. Berarti tidak tidur nih teman-teman nih. Karena hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat spesial. Dan luar biasa sekali antusiasnya. Dan saya ucapkan juga terima kasih juga bagi para peserta yang telah hadir pada kesempatan siang hari ini. Sebelumnya, dengan sangat antusias sekali, pada kesempatan hari ini, saya, Auki Adi Kurniawan, yang tentunya akan memandu jalannya diskusi pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Kalau kemarin kita sudah membahas para diplomasi, baik secara konseptual dan teoritis, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas para diplomasi dalam praktiknya. Dan kali ini saya tentunya tidak sendirian dan telah kedatangan tamu yang sangat spesial yang akan berbagi pengalaman beliau dalam berkarir, juga di dalam pemerintahan, bagaimana perspektif beliau mengenai para diplomasi. Dan pada kesempatan kali ini,
Itu semua akan dibahas tuntas oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang alumni berprestasi, Prodi HIUMM, dan beliau merupakan ex-NTB Gemilang PR Ambassador 2019. Untuk itu, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Ini dia, Kak Siti Malikatul Musawiro. Halo Kak Malika. Halo Kak Malika. Halo Kak Malika. Iya, halo. Oke, baik. Sorry, tadi sempat terputus. Tidak apa-apa Kak Malika. Saya juga sudah terhubung dengan Kak Malika, maka selanjutnya saya akan membacakan sedikit rules of concept mungkin ya. Baik, selanjutnya saya akan memberitahukan bahwasannya webinar kita pada hari ini berkonsep talk show. Maka dari itu saya berharap teman-teman dapat menyimak dengan khidmat, dan apabila nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab. Oke, terima kasih. So, Kak Malika, apa kabar Kak Malika? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. So, it's been a long time kita ketemu, and it's such a pleasure and also honor for me kita bisa bertemu lagi pada hari ini, pada kesempatan yang sangat luar biasa. So, mungkin kita bakalan ini ya Kak ya, sharing-sharing gitu, chill gitu pada kesempatan hari ini. So, mungkin teman-teman juga ada yang belum mengenal Kak Malika, siapa beliau. Mungkin pada kesempatan kali ini juga teman-teman dapat mengenal beliau. Karena kira-kira siapa sih yang nggak kenal Kak Malika gitu loh. One of the most outstanding in international relations student in UMM. So, mungkin aku ingin mengawali pertanyaan pertama, Kak. Jadi, mungkin sebenarnya bagaimana sih, Kak, perjalanan seorang Kak Malika ini hingga sampai mencapai titik karir pernah menjadi PR Ambassador NTB Gemilang? Apakah sebenarnya Kak Malika ini awalnya ada niatan untuk menjadi PR gitu, even di suatu company gitu? Oke. Sebelumnya suara aku bisa kedengeran nggak dengan jelas? Sudah Kak. Sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam kenal dari saya Malika, alumnus dari Universitas Muhammadiyah Malang, Prodi Hubungan Internasional. Nah, saya kebetulan lulus pada bulan Agustus tahun 2019 yang lalu, dan sekarang baru saja menyelesaikan kontrak 1 tahun bekerja saya sebagai Public Relation Ambassador di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan saat ini sudah jadi demisioner. Nah, kebetulan kalau nanya perjalanan atau karir saya, kenapa bisa jadi PR ini, sebenarnya setelah graduate dari UMM, saya tuh merasa bingung, kerjaan apa sih sebenarnya yang cocok untuk anak lulusan hubungan internasional selain menjadi diplomat. Karena waktu itu kalau kita bicara tentang diplomat, pasti kita langsung related to register ourselves in the Ministry of Foreign Affairs, which is harus daftar PNS, dan PNS saat itu belum buka, dan nggak mungkin dong saya nganggur sampai PNS itu buka. Nah, akhirnya kebetulan saya menemukan satu opportunity di Nusa Tenggara Barat yang membuka kompetisi mengenai public relation ambassador, dan bisa diikuti oleh semua anak-anak NTB, baik itu dari latar belakang mahasiswa maupun umum. Nah, pada saat itu saya mikir, wah ini public relation kayaknya agak-agak ada nyambungnya deh sama international relation. Just because as simple as I think it has the same concept of relation gitu. Jadi waktu itu benar-benar konsepnya ya udah coba aja deh gitu, nothing to lose to try. Terus habis itu ketika saya terpilih, saya lumayan bingung karena memang prospek kerjanya itu agak sedikit berbeda dengan anak
international relation, which is kalau kita bicara tentang international relation, pasti kayak orientasinya, fokusnya itu tentang luar negeri, hubungan negara, hubungan antar Indonesia dan negara lainnya. Tapi ketika saya berada dan bekerja di daerah di kontrak selama 1 tahun itu, saya mulai belajar, wah ternyata aplikasi ilmu atau aplikasi ilmu-ilmu atau teori-teori dalam hubungan internasional itu nggak cuma bisa diaplikasikan antar negara, tetapi juga bisa diaplikasikan di konteks daerah gitu. Nah di sini saya amazed, afraid karena kayak dapat semacam enlightenment, pencerahan, wah ternyata kita anak hubungan internasional itu belajar berbagai macam field of studies itu nggak ini apa namanya nggak rugi karena kita bisa tahu, oh saya dulu belajar internasional bisnis ekonomi. Oh, saya tahu kalau misalnya saya ditanya bagaimana mungkin menganalisis perekonomian yang ada di NTB atau potensinya dan lain sebagainya. Oh, saya juga dulu belajar tentang politik lingkungan. Jadi saya bisa diajak untuk menganalisis bagaimana potensi-potensi lingkungan yang ada di Nusa Tenggara Barat. Kira-kira seperti itu. Kalau misalnya kita ngomong karir sih, jangan kalau bisa nih kita sebagai anak international relation jangan hanya terfokus atau stuck sama kayak oh aku harus jadi diplomat, oh aku harus kerja di Kementerian Luar Negeri, nggak kayak gitu. Ketika kita sudah masuk ke dunia kerja itu sangat berbeda dengan apa yang kita pikirkan ke kuliah gitu. Totally agree with you, Kak. Emang apa ya, anak HI itu mungkin selama ini kita terlalu belajar secara konseptual, secara teoritis, tapi secara praktik kita sangat kurang mungkin ya, Kak ya. Sedangkan dunia kerja saat ini itu kan membutuhkan ilmu pengetahuan yang sangat aplikatif seperti itu. Nah, tadi itu menarik, ada satu yang saya tangkap dari Kak Malika. Sebenarnya Kak Malika tadi kan sempat mencoba-coba untuk mendaftar gitu. Sebenarnya memang ada nggak sih passion di PR gitu? Oke, sebelumnya aku mau meluruskan bahwa aku adalah orang yang sangat mencintai, sebelumnya sangat mencintai backgroundku sebagai anak hubungan internasional. Jadi aku menyukai berinteraksi dengan orang, terjun ke dalam hubungan sosial, terus berinteraksi dengan orang baru, seperti kita ikut kompetisi MUN, kita bertemu dengan orang baru dan sebagainya. Dan saya melihat potensi itu ada ketika kita menjadi PR gitu. Jadi sebenarnya kan PR ini konsentrasi dari ilmu komunikasi, tapi siapa bilang sih anak HI nggak bisa gitu? Kita juga belajar gimana menerapkan manner-manner yang baik. Kita juga menerapkan bagaimana belajar menerapkan bagaimana metode-metode negosiasi yang baik, berhubungan dengan siapa, menyelesaikan masalah apa, kan kita belajar problem solving, conflict resolution dan sebagainya. Saya pikir itu kalau diimplementasikan ke hal-hal yang sederhana, maksudnya tidak sederhana, tidak kompleks menyelesaikan masalah negara, tetapi menyelesaikan masalah-masalah yang ada di masyarakat, membantu pemerintah untuk engage dengan masyarakat. Misalnya saya merasa, wah saya tidak akan terlepas dari background HI saya, malah saya akan memperkuat background HI saya gitu. Ketika ditanya, kamu anak ilmu, kamu jurusan apa? Dari universitas mana? Oh saya anak HI. Saya anak lulusan Universitas Muhammadiyah Malang, saya anak HI. Oh pantas, ternyata anak HI komunikasinya bagus ya, nggak cuma bisa bahasa Inggris doang gitu. Oh ya, di sana kita membranding diri kita bahwa anak HI itu sifatnya sangat-sangat dia mudah beradaptasi seperti itu. Baik Kak Malika. Jadi emang ini ya Kak, sebenarnya ilmu HI itu bisa dipakai dimanapun gitu ya. Kalau saya tangkap tadi. Even di PR sekalipun tetap ada komunikasi, mungkin tadi itu ada kaitannya juga dengan manner. Itu hal-hal yang sangat penting juga dibutuhkan di dunia kerja. Nah, kemudian Kak Malika yang menarik berbicara soal idealisme mungkin. Sebagai anak HI sih mungkin teman-teman termasuk saya mungkin ya Kak ya, masih memiliki cita-cita mungkin menjadi diplomat atau bekerja di Kementerian Luar Negeri seperti itu. Lalu menurut Kak Malika sebagai aktor salah satu pelaku utama
yang telah terjun di dunia kerja, bagaimana pandangan Kak Malika terhadap hal itu? Halo Kak Malika. Oke, mungkin Kak Malika ada sedikit gangguan jaringan teman-teman. Mungkin dia akan bisa bergabung lagi setelah ini. Mohon bersabar teman-teman. So, emang kalau kita berbicara mengenai para diplomasi, mungkin yang ada di kepala kita, apa sih para diplomasi itu? Mungkin kerjasama antar state to state gitu sifatnya. Tapi nyatanya, semakin berkembangnya ilmu HI pada saat ini, itu juga memunculkan banyak aktor yang hadir. Salah satunya para diplomasi ini fenomena yang cukup baru, walaupun sebenarnya juga sudah ada sejak dulu pre-state sebelum terbentuknya negara-negara mungkin ya. Sebelumnya, apakah Kak Malika sudah hadir? Sudah hadir kembali? Oke, sepertinya belum hadir. Oke, mungkin saya bisa lanjutkan sedikit. Jadi karena perkembangan ilmu HI yang sangat luas, tadi itu akhirnya menimbulkan banyak aktor-aktor baru. Salah satunya aktor-aktor subpemerintah yang bisa melakukan diplomasi dengan negara lain misalnya. Dalam hal ini, dalam konteks para diplomasi, ternyata praktik diplomasi itu tidak hanya dapat dilakukan oleh aktor negara saja, tapi juga dalam hal ini bisa dilakukan oleh aktor subpemerintah gitu. Mungkin seperti itu sih, teman-teman. Mungkin untuk sedikit refresh saja ya kita. Oke, Kak Malika, apakah sudah tergabung kembali bersama saya? Aku. So Kak, mungkin tadi sempat terputus nih. Nah, mungkin aku mau ngelanjutin. Mungkin tadi kan kita sebagai anak HI itu kan berpikirnya sangat idealis ya. Even aku sendiri mungkin masih ingin anak HI harus lulus jadi diplomat lah, kerja di Kemenlu lah. Tapi kan realitas kenyataan kadang-kadang berbeda. Sebagai salah satu aktor utama yang telah terjun di dunia kerja, bagaimana Kak Malika melihat hal ini? Apa ya, kalau anak HI punya idealisme itu pada jauh-jauh tadi yang aku bilang nggak mat, pengen kerja di Kementerian Luar Negeri, pengen kerja di organisasi internasional dan lain sebagainya. Tapi yang perlu teman-teman tahu mungkin dari sekarang itu adalah suara aku jelas? Udah sangat jelas Kak. Udah. Ya, penting yang teman-teman tahu dari sekarang adalah bagaimana kemudian kita yang kreatif. Jadi kita fokus social science and politics. Oh, aku mikirnya aku lulusan HI nanti aku mau terjun di kegiatan-kegiatan, mau terjun di pemerintahan. Nggak gitu. Sekarang dinamikanya banyak anak HI itu yang lulus tapi kita kurang kreatif. Kita kurang kreatif dalam melihat peluang dan tantangan khususnya dalam mencari pekerjaan gitu. Karena di luar sana open job vacancy yang produknya ikut aku atau apa, tapi Maaf Kak Malika, sepertinya putus-putus lagi nih. Oke. Oke teman-teman, sepertinya Kak Malika sedang ada trouble jaringan. So sambil menunggu Kak Malika, mungkin aku ingin tanya-tanya juga sih. Halo Kak Malika, udah jelas nggak? Ingat nggak? Iya, halo. Oke. Maaf Kak. Suara aku nggak jelas ya? Tadi Kak Malika putus-putus.
Oh, oke, teman-teman, aku boleh izin pindah tempat-tempat ini jaringannya lebih bisa mohon maaf tadi kita sampai pertanyaan yang mana? Tadi Kak Malika sampai kreativitas sih. Soal idealisme anak HI Oh harus ya, jadi. Lah, oke. Terima kasih Kak. jadi kita jadi anak HI itu sekarang kudu kreatif. Jadi gimana caranya anak HI itu berpikir out of the box. Jadi berpikir out of jadi diplomat deh, sesimpel out of jadi diplomat. Anak HI itu bisa jadi researcher, anak HI itu bisa jadi analis, anak HI itu bisa jadi reporter, anak HI itu bisa jadi content writer, content creator, kayak gitu anak HI bisa. Cuman kadang kita yang melimit diri kita, oh kajian aku kan sosial politik, bukan bisnis, tapi sementara kita lupa bahwa kita sudah belajar tentang international business atau bisnis internasional, terus ada juga ekonomi politik Indonesia, seperti itu bisa jadi modal kita buat kedepannya untuk melihat bukan pasar sih, kayak job-job atau peluang-peluang kerja yang memang sangat dibutuhkan di saat-saat seperti ini gitu. Oke, terima kasih Kak Malika. Memang benar sih Kak. Mungkin kita sebagai anak HI juga harus melihat option-option yang tersedia kali. Nggak melulu mungkin anak HI itu juga jadi diplomat, karena juga perbandingan untuk menjadi diplomat sangat ketat mungkin ya Kak ya. Iya. Anak to be diplomat, sepengetahuan aku waktu magang di Kementerian Luar Negeri itu nggak cuman kita bersaing dengan orang-orang yang background-nya hubungan internasional, tapi kita juga bersaing dengan anak-anak dari hukum, anak-anak dari sastra Inggris, sastra Indonesia, sastra Arab. Jadi dan yang mereka cari itu almost yang kayak 1:10, misalnya 1.000 orang yang mendaftar, paling yang diterima cuma 100, 200 gitu. Jadi kita harus pintar-pintar cari, oh kalau dari sekarang kalau bukan jadi diplomat, aku mau jadi apa ya ke depannya. Dan banyak banget sekarang teman-teman aku itu terjun di dunia startup atau memang yang company-company yang besar yang membutuhkan kita sebagai anak HI. Emang kita anak HI punya apa sih Kak? Kita anak HI punya brain, kita punya kemampuan untuk menganalisis, kita punya kemampuan untuk meriset, dan itu modal yang benar-benar kalau diolah itu menjadi senjata untuk kita berkompetisi dengan job seeker yang lainnya gitu. Baik Kak Malika. Kemudian mungkin di sini juga ada teman-teman mungkin yang ingin menjadi PR di suatu company. Terus pertanyaan dari aku nih Kak, bagaimana sih mungkin realitas kehidupan sebagai seorang PR ambassador gitu? Apa aja sih tugas seorang PR ambassador? Mungkin Kak Malika bisa share apa aja sih yang Kak Malika lakukan selama menjadi PR ambassador, kan mungkin berkaitan juga dengan urusan luar negeri gitu, karena sebagai image suatu pemerintah daerah gitu. Ya, jadi sepengalaman aku selama 1 tahun kemarin menjadi PR itu adalah pertama, tentunya aku berhubungan langsung dengan pejabat-pejabat publik. Jadi kita benar-benar representasi kaum muda kita di kantor-kantor pemerintah gitu. Jadi kita menggali informasi, apa yang bisa digali. Nah, informasi yang kita gali itu, hasil dari galian kita itu banyak kemudian akan kita sampaikan ke masyarakat. Oh, jadi seperti ini. Masyarakat kan kadang skeptis nih, pemerintah ngapain aja sih, kitanya udah sampai mana aja sih gitu kan. Jadi kayak ada aja masyarakat yang mempertanyakan kinerja pemerintah seperti apa, masih skeptis, oh pemerintah kerja tidur aja, rapat aja, makan aja gitu. Enggak, ternyata setelah saya terjun 1 tahun di dunia pemerintahan itu tuh sangat dinamis dan banyak banget memang yang harus diurus oleh pemerintah seperti itu. Jadi kalau misalnya anak muda diangkat menjadi PR-nya, itu memang salah satu strategi mereka, apalagi kayak kita sebutnya strategi kontemporer untuk melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk meningkatkan titik engagement masyarakat terhadap pemerintah gitu. Jadi kerjaan saya dan teman-teman PR ambassador lainnya almost seperti kita mengkaji nih apa permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya di kaum muda kita. Masih banyak kaum muda memang skeptis, istilahnya kayak kerja di pemerintahan itu kayaknya nggak asik deh, kerja di pemerintahan itu kayaknya banyak kolusi, korupsi, nepotisme, nggak kayak gitu.
apa ya, kerja di pemerintahan itu sebenarnya asik, tapi mungkin bagi sebagian orang itu juga agak ribet karena kan melihat keribetannya itu, melihat oh susah nih kalau mengurus sesuatu, administrasinya harus ke sini, karena yang diurus itu adalah urusan rakyat dan memakai uang rakyat, berhubungan dengan rakyat dan sebagainya. Itulah yang membuat apa ya, administrasi itu terkadang terlihat seperti sesuatu yang ribet, tapi sebenarnya itu dilakukan untuk memang sangat untuk dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat gitu. Selain itu kami juga berperan sebagai agen lah istilahnya ya, agen dari pemerintah untuk mensosialisasikan yang namanya program-program unggulan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di bawah visi dan misi NTB Gemilang. Nah, ada juga sometimes kita juga di ini nih kepake banget di HI-nya. Kita diajak buat ketemu tamu dari luar negeri gitu. Jadi kayak misalnya kemarin yang terakhir ambasador yang 2020 ini diajak untuk bertemu Ridwan Kamil. Kalau saya dulu pengalaman saya diajak bertemu dari tamu dari India. Nah, di sana kita memperkenalkan apa sih yang dimiliki NTB. Di sana kemampuan kita berkomunikasi, manner kita berkomunikasi itu sangat dipakai seperti itu. Jadi kayak apa ya, implementasi ilmu HI-nya itu dapat gitu. Kalau mau jadi PR terus nggak punya pengalaman, nggak punya background ilmu komunikasi, nggak punya pengalaman public relation, tapi kamu punya skill negosiasi, berkomunikasi dengan manner yang baik, itu udah cukup banget sih. Baik Kak. So yang aku tangkap di sini sepertinya memang walaupun PR ternyata memiliki peran yang sangat vital dalam suatu perusahaan. Ya. Apalagi tadi Kak Malika mention terkait melakukan pertemuan dengan pejabat-pejabat, even dari pejabat luar negeri. Kalau kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik, mungkin negosiasi kita kan gagal, begitu kurang lebih ya Kak ya? Iya benar banget. Apa ya, kalau istilahnya kita yang akan menentukan apakah negosiasi itu akan berjalan baik atau tidak gitu. Oke Kak, dan pertanyaan saya selanjutnya nggak kalah menarik mungkin Kak ya. Apa sih tantangan mungkin ya yang Kak Malika hadapi selama menjadi seorang PR ambassador ini? Mungkin dalam hal komunikasi Kak, karena bertemu dengan pejabat luar negeri yang berbeda-beda, dengan logat yang berbeda, atau apa? Silakan. Tantangan terbesar untuk menjadi PR ini tentunya sih untuk mendapatkan belief dari masyarakat gitu. Ini anak kemarin sore itu tahu apa sih tentang pemerintahan, tahu apa sih tentang NTB gitu kan. Tapi karena kami juga menjadi PR itu kami belajar, kami diajarkan, kami diarahkan. Jadi apa ya, di sana kami belajar untuk bagaimana menghadapi stigma-stigma masyarakat yang seperti itu. Jadi untuk mendapatkan belief di masyarakat itu memang cukup challenging ya, nggak sulit tapi cukup challenging, dan kita benar-benar harus berhadapan dengan berbagai macam perspektif orang gitu. Ada yang memang mendukung, ada yang memang skeptis, dan ada juga yang melawan dan benar-benar tidak percaya. Tapi di sana bagaimana sekali lagi kita diajarkan berdiplomasi, memakai good manner, mengimplementasikan bahasa-bahasa yang diplomatis. Nah, di sanalah saya belajar bagaimana mengimplementasikan ilmu-ilmu saya khususnya dalam bidang diplomasi itu untuk menerangkan kepada masyarakat, menerangkan kepada orang, menerangkan kepada teman-teman muda saya bahwa kita nih sebenarnya di NTB luar biasa banget loh. Kita punya banyak banget potensi-potensi daerah terlepas dari sektor pariwisata gitu kan. Kita punya pemimpin yang hebat, yang kalau kita ngomong para diplomasi nih baru sekarang banget kelihatan kayak NTB selama ini punya kerjasama internasional nggak sih gitu kan. Ternyata NTB punya gitu. Jadi NTB itu tidak hanya sekarang bergerak di mengutamakan sektor pariwisata, tetapi NTB itu bergerak di multisektor. Seperti misalnya kalau di sektor lingkungan itu kita mengedepankan yang namanya program Zero Waste. Kalau di bidang kesehatan kita mengedepankan yang namanya program revitalisasi posyandu. Kalau di bidang ekonomi kita menggerakkan yang namanya industrialisasi. Nah, kalau di bidang pendidikan khususnya ini
kita ada namanya beasiswa NTB, dan beasiswa NTB ini sendiri merupakan hasil kerjasama antara pemerintah Nusa Tenggara Barat dengan pemerintah provinsi di Polandia. Kalau nggak salah apa yang nama provinsinya, aku lupa, mungkin aku bakal find out sekarang. Jadi beasiswa NTB ini benar-benar kalau kita bicara para diplomasi, ini tuh benar-benar hasil murni dari kerjasama sister city antara NTB dengan salah satu provinsi yang ada di Polandia gitu. Wah, baik Kak. Sangat menarik sekali tadi terkait adanya beasiswa, kemudian proyek-proyek lain. Kemudian kalau melihat NTB sendiri nih Kak, kan cukup potensial, apalagi mengingat para diplomasi ini merupakan fenomena yang cukup sangat baru menurut aku sih. Jadi mungkin banyak juga masyarakat yang belum mengenal. Jadi mungkin ada subculture di masyarakat. Menurut Kak Malika sendiri, sepengetahuan Kak Malika, apa aja sih program-program yang telah dijalankan di pemerintahan Kak Malika sendiri, di pemerintah daerah Kak Malika terutama. Terima kasih Kak. Tentang para diplomasi ya, kalau kita bicara para diplomasi itu khususnya di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat itu memang dari sudah lama mengedepankan yang orientasi kebijakannya itu sudah lama bertransformasi, yang awalnya itu orientasinya hanya inward looking atau bekerja sama, membangun kerjasama hanya antar pemerintah daerah atau pemerintah NTB dengan pemerintah mana misalnya interregional gitu. Tapi sejak 2 tahun, tetapi sejak kepemimpinan 2 gubernur terakhir ini, yaitu dari kepemimpinan Bapak Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainal Majdi dan Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansani, memang orientasi NTB itu dibawa se-internasional mungkin. Jadi banyak banget kerjasama internasional yang dikondak oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau dulu kita waktu zamannya Tuan Guru Bajang ya namanya, kalau terkenal TGB, itu banyak banget kerjasama di bidang pariwisata, yaitu kerjasama membangun Cek Mandalika, terus kerjasama membangun Rinjani dan lain sebagainya. Ada juga dulu di zaman TGB itu namanya kerjasama sister city antara Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Provinsi Zhejiang, itu bagaimana meliputi masalah pembangunan infrastruktur, pariwisata juga dan lain sebagainya. Tapi setelah khususnya di kepemimpinan gubernur yang baru ini, Bapak Dr. Zulkifli Mansyah, itu memang kerjasama internasional itu sangat terlihat, apalagi di beberapa program unggulan. Kalau tadi saya sebutkan ada zero waste, ada industrialisasi, ada revitalisasi posyandu, itu merupakan program-program unggulan Nusa Tenggara Barat yang yang bergerak selain di sektor pariwisata. Kan kalau orang ngomong NTB pasti linknya ke pariwisata. Enggak. Jadi wajah NTB yang sekarang itu punya banyak sektor unggulan, khususnya industrialisasi yang kemarin sempat diberikan pujian juga oleh Presiden. Dan kalau kita ngomong tentang hasil kerjasama internasionalnya, balik lagi tadi ke program beasiswa NTB itu sendiri. Nah, kalau saya bilang prosesnya itu benar-benar sih terlihat sekali gitu. Jadi kalau kita ngomongin para diplomasi kan kita mesti tahu nih, mungkin teman-teman sudah belajar di kelas gitu. Ada yang namanya kita kunjungan diplomatis, mengirim delegasi gitu kan ke luar negeri. Ada juga namanya kita menandatangani MOU atau menandatangani nota kesepahaman. Terus terlibat juga dalam local fora, juga yang terakhir itu adalah menetapkan ambasador atau representator kita di luar negeri, kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau saya melihat dalam konteks praktisnya di pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat ini adalah ketika proses membangun kerjasama dengan antara pemerintah NTB dengan pemerintah saya lupa nama, dengan pemerintah Provinsi Kujawsko Pomorski di Polandia. Nah, pada waktu itu gubernur kami, Bapak Dr. Zul itu melakukan kunjungan pada tahun 2018 ke Polandia, khususnya di provinsi ini, di Provinsi Kujawsko. Nah, di sana bertemu dengan Marshal. Marshal itu adalah pejabat setingkat gubernur di Polandia. Jadi
mereka melakukan pertemuan, mereka melakukan sharing culture ya istilahnya atau apa, pokoknya kan kalau suatu kerjasama itu pasti didahulukan dengan, oh kita punya kesamaan apa sih? Kamu pariwisatanya bagus ya, aku juga punya pariwisata yang bagus loh. Kamu bergerak ekonominya bergerak mengandalkan sektor pertanian ya, aku juga loh. Jadi kan kayak sharing culture, sharing persamaan gitu kan. Nah, setelah gubernur bertemu dengan marshal-nya, akhirnya terjadilah diskusi-diskusi untuk membuka peluang-peluang kerjasama antara pemerintah NTB dengan provinsi Sujatso ini. Awalnya didiskusikan dengan bergerak di bidang pendidikan, juga di bidang pariwisata, dan juga di bidang ekonomi. Nah, yang paling menarik ini adalah ketika kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Barat pada tahun 2018 itu disambut baik. Pertama oleh Kedutaan Besar Polandia di Jakarta. Yang kedua dilanjutkan pada bulan Maret 2019 itu dilanjutkan dengan pengiriman delegasi kembali oleh pemerintah Polandia menuju Nusa Tenggara Barat, menuju Kota Mataram. Jadi benar-benar disambut baik. Jadi istilahnya ada feedback gitu kan setelah bertemu gubernur. Akhirnya di sana terjadilah proses penandatanganan letter of intent antara pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Kota Torun yang ada di Provinsi Polandia. Jadi di sana letter of intent-nya itu men-state bahwa Polandia bersedia untuk bekerja sama dengan Nusa Tenggara Barat dalam bidang pendidikan, pariwisata, dan juga ekonomi. Nah, kalau pendidikan ini bagaimana pemerintah pemerintah NTB di-encourage buat mengirim mahasiswanya untuk belajar di Polandia. Dan juga ini kalau kita bicara benefit atau win-win solution ya, pasti kalau kita nyarinya di kerjasama internasional atau di negosiasi, kita pasti nyarinya win-win solution kan. Kalau teman-teman wonder apa sih benefitnya antara melalui kerjasama internasional ini, pertama pastinya NTB mendapatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan belajar di luar negeri kan. Mereka dapat mempelajari kultur Polandia, mereka juga dapat menyebarkan kultur Indonesia. Jadi ketika dua kultur ini sudah bertemu, itu kita merasakan wah ini teman-teman kita yang di Polandia seperti saudara gitu kan, teman-teman kita yang di NTB seperti saudara juga gitu. Nah itu benefit yang paling kerasa sih. Ini berdasarkan berdasarkan saya tanya-tanya jawab juga tentang beasiswa NTB sama teman saya yang ORD-nya. Terus yang kedua, yang pastinya itu Polandia juga mendapatkan peningkatan grade gitu. Jadi ketika universitas sudah mendapatkan banyak mahasiswa internasional, dia juga bisa upgrade status universitasnya seperti itu. Yang paling penting sih pokoknya itu pertukaran nilai antara kota kota itu dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat seperti itu, Auki. Oh, baik Kak. Ternyata tadi menarik sekali penjelasan dari Kak Malika. Memang kalau saya mengikuti perkembangan di NTB sendiri dari zaman Pak TGB hingga tadi zamannya Bapak Zul, itu memang ternyata sangat pesat perkembangannya. Bahkan NTB saat ini menjadi salah satu destinasi yang sangat ramai. Jadi tadi ternyata juga ada proses terkait sebelum terjadinya deal, ada letter of intent tadi, sebelum menuju MOU. Tadi ternyata juga prosesnya panjang juga ya Kak ya? Iya, hampir memakan waktu 2 tahun. 1,5 tahun deh. Oh, jadi saya kira tuh emang mungkin 2-3 kali pertemuan mungkin itu juga cukup untuk suatu negara melakukan perjanjian. Ternyata waktunya sampai selama itu ya Kak ya? Iya. Jadi karena karena penyusunan letter of intent apa saja yang terdapat di dalam poin-poin perjanjian atau komitmen itu kan nggak main-main. Jadi benar-benar negara harus punya, oh ini potensial nih bisa kita jalankan, oh ini unpotential, jadi tidak memungkinkan untuk melakukan kerjasama. Jadi itu juga tidak main-main kan, tidak sesederhana kita pengennya ini, aku pengennya ini turutin ya, kamu pengennya itu aku turutin, enggak kayak gitu kan. Jadi benar-benar harus menyesuaikan antara potensi yang ada di daerah NTB dengan potensi yang ada di Polandia gitu.
Oke Kak, baik. Saya setuju juga dengan pernyataan Kak Malika. Ternyata juga ada penyesuaian mungkin ya Kak di dalam segi masyarakat. Mungkin terkait penerimaan masyarakat juga harus menyesuaikan dengan kondisi di sana, di daerah itu sendiri. Jadi mungkin pertimbangan-pertimbangan itu sehingga menyebabkan akhirnya lama sekali prosesnya. Mungkin pertanyaan saya nih Kak selanjutnya. Mungkin tadi kita udah share soal proses, soal bagaimana, apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemudian pastinya dong, Kak Malika punya pengalaman berkesan selama menjadi PR Ambassador. Kira-kira ada nggak, Kak? Yang apa nih? Tentang apa? Mungkin ketika Kak Malika sedang melakukan kunjungan dengan pejabat, Kak Malika mendapatkan sesuatu atau sebagaimana apa ya, pengakuankah atau seperti itu. Iya. Jadi kalau boleh jujur, menjadi PR ambassador itu benar-benar apa ya, increase our fame, benar-benar meningkatkan popularitas kita gitu. Jadi saya mikirnya awalnya, oh ini masyarakat NTB kayaknya sedikit kurang update nih di apa sosial media pemerintah gitu kan, atau kurang apa namanya kurang engage nih sama sosial media pemerintah, since sosial media pemerintah itu kan mostly isinya tentang apa ya pemberian informasi mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah. Tapi ternyata yang saya pelajari saat ini adalah memang mengangkat pemuda, apa ya, mengangkat perwakilan pemuda untuk memasuki dunia pemerintahan itu sangatlah merupakan strategi yang sangat-sangat efektif. Itu terbukti ketika saya melihat bahwa pertama sosial media, kita bicara tentang ini ya, tentang sosial media pemerintah nih, engagementnya sama masyarakat agak kurang gitu. Tapi setelah terpilihnya PR Ambassador ini dan mereka melakukan terobosan baru, yaitu dengan apa ya, menciptakan konten-konten yang lebih milenial, yang lebih menampakkan anak-anak muda juga di dalam sosial media, itu ternyata sangat mengengage masyarakat itu sendiri. Jadi masyarakat kayak, oh kita bosen nih lihat gubernur sama wagubnya aja misalnya gitu. Kita mau lihat yang fresh gitu. Nah di sana terjadi implementasi strategi dengan melibatkan pemuda untuk turut serta mengisi konten-konten dari sosial media pemerintah itu sendiri, dan itu benar-benar terbukti sangat efektif untuk menjelaskan kepada masyarakat, ini loh program unggulannya NTB, ada zero waste, ada industrialisasi, ada revitalisasi posyandu, begitu kan. Kita kalau cerita sama teman kita kan lebih nyambung daripada kalau kita cerita sama orang tua, sebagian besar orang seperti itu. Nah begitu juga dianalogikan seperti ini, kita anak muda akan lebih nyambung cerita kalau diceritakan dengan teman kita yang muda gitu. Apalagi ini konteksnya anak muda di NTB itu banyak banget sekarang, kita juga termasuk salah satu provinsi dengan usia produktif yang banyak di sini, dan juga anak-anak muda NTB itu ternyata aktif-aktif dalam bersosial media gitu, which is ini merupakan pasar yang sangat besar kan untuk meningkatkan engagement masyarakat dengan melibatkan anak muda itu sendiri. Itu yang pertama, tentang popularitas. Yang kedua, saya bicara tentang mungkin ini yang paling krusial ya, tentang bagaimana saya mengerti manner of bureaucratic manner gitu. Jadi apa ya, manner birokrasi itu benar-benar membuat saya jatuh cinta gitu. Jadi anak HI jangan salah kalau misalnya nanti kalian teman-teman yang ada di sini mau terjun ke pemerintah daerah itu, make sure kalau memang kalian itu akan menemukan pola yang sama antara antara mengorganisir isu apa ya, pemerintah internasional dengan pemerintahan di regional atau domestik gitu. Saya sangat menemukan diri saya apa ya, menyukai dunia pemerintahan ini karena memang di sana bureaucratic manner-nya, bagaimana kita harus berbicara dengan baik kepada pejabat publik, bagaimana kita harus berinteraksi dengan baik dengan pejabat publik, bagaimana kita bernegosiasi, bertegur sapa, sampai salam pun ada mannernya gitu. Jadi kayak saya diajarin itu nggak boleh salaman ya kalau pejabatnya aja belum menyodorkan tangan gitu. Jadi manner seperti itu saya sekiranya belum mendapatkan gitu di kelas, tapi ternyata setelah praktik
ada manner yang kita memang tidak dapatkan di kelas gitu. Ada juga bagaimana cara ngejokes mungkin dengan pejabat publik seperti itu. Jadi sebenarnya banyak banget ya yang bisa saya temukan di lapangan yang pastinya tidak saya dapatkan di kelas gitu. Tapi balik lagi kita tidak akan pernah berhasil dalam mengimplementasikan sesuatu atau berbuat sesuatu tanpa kita tahu teorinya sebelumnya. Jadi yang nggak masalah sih kalau anak HI belajar banyak teori, tapi jangan lupa untuk diimbangi dengan praktisnya seperti itu. Kalau teman-teman merasa aku udah cukup bagus nih di kelas gitu, aku dapat nilai A terus, IPK aku tinggi gitu. Tapi teman-teman tidak me-engage diri dengan social life atau mendorong diri teman-teman untuk menemukan hal-hal baru di luar sana, di luar kelas, itu mungkin menurut saya akan kurang akan kurang bermanfaat bagi teman-teman semua gitu. Karena saya baca juga kemarin berdasarkan pengalaman saya untuk mencari kerja juga, orang-orang yang memiliki IPK tinggi atau yang pokoknya almost cum laude, almost 3,9 ke atas atau 4 gitu, kalau mereka tidak mempunyai pengalaman organisasi, pengalaman berlomba di luar kelas, tidak mempunyai produk seperti research dan lain sebagainya, mereka cenderung tidak akan sulit diterima di dunia kerja. Mereka akan kalah dengan orang-orang yang IPK-nya 3,5, tapi mereka sangat aktif di luar kelas. Jadi logikanya gini, nggak mungkin kami akan menerima seseorang yang hanya pasif di kelas, tidak kemana-mana, introvert gitu. Jadi ketika dia dihadapkan dengan dunia kerja, tantangan dunia kerja, dia tidak akan mampu beradaptasi karena memang tidak pernah bersosialisasi dengan orang baru, orang lain sebelumnya gitu. Dia hanya mementingkan dirinya sendiri seperti itu. Jadi rekruter kerja itu mikirnya seperti itu. Nah, di sini pentingnya bagaimana kita memang perlu belajar hal-hal sesuatu yang tidak kita dapatkan di kelas gitu. Jadi saya benar-benar encourage teman-teman dari sekarang itu, dunia kerja itu enggak selalu seperti apa yang kita pikirkan. Oh, aku IPK aku bagus, mata pelajaran terus, aku pasti diterima kerja. Enggak semudah itu, teman-teman. Saya yakin enggak semudah itu, karena orang merekrut kita itu, yang penting itu adalah mencari apa yang sudah kita kontribusikan, apa yang sudah kita kerjakan, apa yang sudah kita build up, apa yang sudah kita hasilkan selama kita kuliah gitu. Baik Kak Malika. Ternyata tadi Kak Malika sangat surprising nih sama manner of bureaucracy ya. Itu memang hal yang baru bagi Kak Malika ternyata ya. Iya. Itu ternyata sekali lagi karena mahasiswa yang outstanding gitu ya. Saya kira udah sangat paham gitu. Ternyata beda ya Kak ya. Kita terjun di pemerintahan. Beda. Kalau misalnya kita dulu waktu kuliah tuh kita anggaplah kita ikut MUN ya. Kita kita menjalankan MUN seolah-olah kita adalah pejabat publik dari suatu negara. Kita bersosialisasi dengan teman-teman kita yang merupakan ambasador dari negara lain. Itu sangat beda, rasanya sangat beda ketika kita benar-benar berinteraksi dengan pejabat publik yang sesungguhnya. Gitu. Sometimes there is a positive feedback, sometimes there is a negative feedback. Tapi all in all, kalau kita tahu, kalau kita punya ilmunya, kita tahu gimana how to implement a good manner, how to negotiate well with others, we will pass that. Wah, menarik sekali Kak. Oke, ternyata banyak banget hal berkesan yang Kak Malika dapetin di dunia kerja, khususnya di dunia pemerintahan. Bagaimana deal dengan pejabat, bagaimana mengatur manner, dan hal-hal lain sebagainya mungkin nggak kita dapetin di kelas. Even mungkin kita tadi di kelas, di kampus kita mahasiswa yang outstanding gitu, katakanlah IPK perfect gitu. Tapi ternyata dunia kerja lebih membutuhkan mementingkan attitude ya Kak ya. Mementingkan orang yang aktif, orang yang punya banyak produk. Jadi mulai sekarang usahakan untuk mempunyai produk yang banyak deh. Even kalian buat kalian buat konten di TikTok, terus kalian menunjukkan public speaking kalian, that is your product. Karena besok waktu ngelamar kerja, pasti ada aja orang yang minta, oh kamu harus take video untuk membuktikan bahwa public speaking kamu bagus. Nah ketika kamu menjadi mahasiswa, sudah terbiasa untuk ngomong dan meng-create misalnya
sederhana meng-create konten di TikTok tentang bagaimana menjadi anak HI, bagaimana tantangan atau peluang jadi anak HI, dan kamu berhasil mendapatkan banyak audiens di sana, itu akan menjadi nilai lebih gitu. Oke Kak. Ternyata kita memang harus punya spesialifikasi lah. At least mungkin kita punya produk dengan kita mungkin nggak terlalu jago dalam hal akademik katakanlah, tapi at least kita menguasai satu aja yang kita suka. Misalnya kita passionate di dalam bidang podcast, kita suka komunikasi, kita bikin podcast. Kita suka sepak bola, ya udah kita bikin tim futsal misalnya. That's a product, okay. And you can bring it to the company you will register. That's exactly, I'm totally agree with you. And ketika kita melihat kondisi saat ini Kak, mungkin itu tadi Kak ya, kita harus punya nilai lebih gitu daripada lainnya. Karena kalau mungkin hanya mengandalkan pinter aja, itu kan udah biasa pada dunia yang sangat kompetitif pada saat ini. Mungkin ini Kak, selanjutnya nggak kalah menarik pertanyaan dari saya. Mungkin ada nggak sih mungkin pesan bagi pemuda Indonesia mungkin ya, khususnya mahasiswa prodi HUMM nih. Mungkin teman-teman ada yang lagi insecure tentang masa depan. Mungkin Kak Malika ada nih motivasi bagi teman-teman. Kalau saya boleh bilang, mungkin untuk teman-teman yang sekarang itu perbanyak relasi dan koneksi, perbanyak juga kreasi gitu. Kreasi itu merupakan hal-hal yang sangat kita butuhkan di dunia di dunia luar kampus ini gitu, karena real world will welcome you, nggak welcome kamu dengan hangat gitu, tapi mereka akan welcome kamu dengan berbagai tantangan-tantangan yang sekiranya tidak pernah kamu temukan di dunia perkuliahan sebelumnya gitu. Jadi kan kalau kita udah keluar nih, kita tidak akan lagi hanya berkompetisi dengan teman kelas, dengan teman seuniversitas, tapi kita juga berkompetisi dengan berbagai macam orang di luar sana yang mungkin tidak menutup kemungkinan itu seluruh Indonesia ataupun di luar Indonesia gitu. Pesan saya, mungkin teman-teman bisa mulai dari sekarang memikirkan produk yang akan kalian bawa setelah kalian graduate nih apa gitu. Kalian punya apa untuk ditawarkan untuk bekerja. Even kalau kalian mau melamar beasiswa S2 pun kalian juga harus punya produk. Sepengalaman saya juga melamar beasiswa S2 itu adalah yang paling ditanya itu, kamu pernah nulis nggak? Jurnal yang pernah kamu tulis apa nih? Gitu kan. Terus kamu punya pengalaman kerja nggak? Kamu pernah kerja di mana? Even beasiswa se-prestigious DAT or LPDP atau bahkan AAS pun itu mereka pasti mencantumkan requirements work experience. Nah, di sini penting juga buat kalian kalau misalnya kalian setelah kuliah mau magang dulu nggak apa-apa, that a part of your work experience gitu. Jadi jangan takut kalau misalnya jalan A nggak bisa ditempuh, oh ya masih ada jalan B. Kalau jalan B nggak bisa ditempuh, masih ada jalan C. Begitu seterusnya. Saya kalau boleh terus terang, saya mengalami banyak penolakan di dunia kerja setelah lulus ini, karena memang mungkin saya juga baru sadar kalau produk saya itu belum banyak gitu. Paper saya masih hanya beberapa gitu, terus konten-konten yang saya buat juga hanya beberapa. Saya akan kalah dengan orang-orang biasa, YouTuber orang-orang biasa di masa perkuliahan, tapi dia YouTuber, dia punya banyak audiens, dia punya banyak pasar yang dijanjikan untuk tempat kerjanya gitu. Saya akan kalah gitu. Jadi mulai sekarang mungkin kita bisa memikirkan, oh it's not time for us to be introvert gitu. Jadi kita bukan saya tidak mengindahkan orang introvert, tapi mungkin it's time for us kalau kita memang mau bekerja di tempat yang prestisius, mau melamar beasiswa di beasiswa yang prestisius, kita harus membuat diri kita prestisius juga, which is dengan mempunyai banyak produk gitu. Kalau nggak bisa nulis, mending kalau nggak bisa nulis bisa ngomong buat podcast deh gitu kan.
bisa ngomong, tapi bisa menyalurkan ide-ide mungkin dari sekarang buat apa ya, kayak buat bisnis plan seperti itu. Kalau nggak bisa juga seperti itu, minimal kita ngomong aja deh di YouTube, tapi kontennya konten yang bermanfaat gitu. Itu banyak banget platform media sosial sekarang yang bisa kita manfaatkan seperti itu. Kalau teman-teman yang follow saya di Instagram, mungkin teman-teman heran, kenapa baru sekarang kayak nge-review produk, that kinds of my product in making process gitu. Jadi saya ingin membranding diri saya bahwa saya bisa berkomunikasi, saya bisa berkomunikasi, saya public speaking, dan saya ingin punya produk. Saya pengen orang kenal saya, oh si Malika bisa nih diajak kerjasama gitu. Jadi percuma kalau misalnya, oh saya pinter sih public speaking, saya bisa sih ngomong kayak gini, tapi saya kayak gengsi gitu ngomong di sosial media, ngomong di Instagram itu pernah saya rasakan seperti itu. Masa sih aku nge-review dong, kayak nggak banget gitu kan. Tapi setelah mulai kesini, no Mal, it's not time for you to hold the unless dignity gitu kan. It's time for us to have a creativity. Oke, Kak Malika. So, I got your point. Creativity is a key, right? Creativity and connection. So, Kak Malika setuju nggak kalau dengan statement mungkin kita pinter, tapi kita nggak punya produk tadi. Bagaimana orang lain bisa tahu kalau kita itu pinter? Kalau kita trying to explain mungkin diri kita orang yang pintar, orang yang berbakat, tapi nggak ada produk, itu kan ibaratnya ini omong kosong mungkin Kak ya? Bukan omong kosong sih, tapi kita akan tertinggal jauh lah istilahnya dengan orang-orang teman-teman kita yang biasa saja mungkin secara akademis, tapi mereka punya banyak produk, mereka mampu memanfaatkan berbagai platform itu, kita akan tertinggal jauh dengan mereka. Seperti itu. Baik Kak Malika. So itu tadi teman-teman mungkin pesan-pesan yang sangat bermanfaat dari Kak Malika. Teman-teman ada yang insecure, udah masuk semester akhir, tapi aku mau kemana nanti ke depan, atau bingung karena lagi pandemi seperti ini. So mungkin nggak usah terlalu khawatir juga, teman-teman still have plenty time buat build up lagi, terus melihat peluang anak HI itu ternyata Kak Malika juga udah ngejelasin nggak sesempit itu loh ternyata. Prospek HI itu sangat luas ternyata, even dalam bidang PR, public relation sekalipun ternyata ada HI-nya gitu. Even semuanya sih sebenarnya di kehidupan kita ada HI-nya teman-teman. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Kak Malika. Mungkin stay tune dulu. Oh gitu, oke. Oke. Selanjutnya, karena hari ini juga ada tamu spesial yang telah hadir, mungkin saya akan mention beliau. Beliau merupakan dosen HI di Universitas BINUS. Halo Bapak Aji Afandi, apakah Bapak sudah bisa tersambung dengan saya? Halo Bapak. Oke, sepertinya yang bersangkutan sedang ada acara. Oke, kalau begitu hari ini kita juga kedatangan tamu yang nggak kalah spesial, juga alumni masih. Halo Mas Talap, apakah bisa bergabung dengan saya? Halo. Halo Mas Talap. Halo Mas Talap. Oke, sepertinya yang bersangkutan juga mungkin sedang ada berhalangan untuk hadir teman-teman. Tapi pada kesempatan hari ini sudah banyak sekali sebenarnya sharing-sharing mengenai tips dan trik juga dari Kak Malika. Mungkin selanjutnya akan segera saya buka sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini mungkin akan saya bagi 2 sesi. Yang pertama
akan saya batasi 3 orang dengan format bisa ditanyakan di kolom komentar atau ketik saja di kolom komentar, saya ingin bertanya, nanti akan saya tunjuk. Oke, untuk teman-teman, saya persilahkan untuk bertanya. Oke, sepertinya sudah ada yang bertanya nih, Kak. Halo, Kak Ayu. Iya, halo Auki. Oke, silakan Kak Ayu. Ya, terima kasih atas kesempatannya Auki. Selamat siang Mbak Malika. Perkenalkan nama saya. Perkenalkan nama saya Ayu Rahmawati. Saya di sini mau tanya Kak soal pengalaman Kakak di bidang bekerja di pemerintahan. Nah, saya ini kan juga sebelumnya sempat magang juga di salah satu instansi pemerintah daerah saya. Nah, setelah merasakan pengalaman di sana itu ada banyak yang positif, tapi juga ada juga yang saya kurang sreg karena mungkin memang alur birokrasinya, terus juga SDM di sana itu kan kebanyakan orang-orang yang bukan milenial seperti kita, bukan Gen Z seperti kita, Gen Z yang lebih lebih kreatif, lebih inovatif. Yang ingin saya tanyakan Kak, kira-kira Kakak sendiri mengalami kendala gak waktu pertama bekerja di pemerintahan? Kira-kira Kakak pernah mengalami kayak, oh ini kok kayaknya gimana ya, mau memberikan aspirasi itu kayak takut cuman gak direspon gitu karena perbedaan mindset itu tadi. Terus juga sejujurnya Kak, yang membuat saya dari awal kuliah tuh pengen kerja di pemerintahan, cuman setelah ngerasain kayak di pemerintahan itu bisa nggak ya kira-kira sesuai gitu sama ritme kerja kita yang cenderung cepat, cenderung inovatif gitu. Kira-kira motivasinya buat kerja di pemerintahan Kak, mohon bantuannya dong. Oke, Kak Malika mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih sebelumnya Ayu karena udah share pengalamannya juga. Tentunya saya juga pernah mengalami istilahnya misunderstanding. Kenapa kok kayak pemerintahannya begini gitu? Kenapa nggak gini aja? Kenapa seperti ini? Kenapa tidak seperti itu aja? Pertama itu terlepas dari siapa yang memimpin, pemerintahan tersebut, siapa memimpin OPD tersebut, siapa yang memimpin biro tersebut. Yang kedua itu memang juga tidak terlepas dengan struktur tradisi atau memang tradisi yang telah lama yang dijalankan oleh pemerintahan itu sendiri. Saya mau bahas yang pertama tentang siapa yang memerintah pemerintahan tersebut. Alhamdulillah kemarin ketika saya memasuki istilahnya Biro Humas dan Protokol Provinsi Nusa Tenggara Barat itu memang kepala bironya itu mempunyai concern yang lebih kepada teman-teman muda atau teman-teman milenial. Kalau boleh diceritakan bahwa di Biro Humas itu memang kebanyakan pegawainya adalah anak-anak muda. Hampir balance, hampir seimbang antara pegawai yang muda dengan pegawai yang sudah berpengalaman atau yang memang sudah senior gitu. Jadi memang yang senior itu penempatannya di bagian-bagian yang penting seperti kepala bagian atau kepala subbagian, sementara yang muda itu cenderung di di staf-staf biasa atau staf-staf di bawah kepala subbagian tersebut. Kenapa seperti itu? Karena memang untuk menjadi seorang pemimpin itu kita harus punya banyak pengalaman kan. Kalau misalnya kamu muda, punya banyak pengalaman menjadi pemimpin, kenapa enggak? Tapi beda kasusnya ketika kita muda, pengalaman masih minim dan kita masih harus sangat perlu belajar. Maka di situ kita juga harus bisa menempatkan diri bahwa kita memang harus membutuhkan banyak-banyak insight, banyak-banyak advice atau banyak pelajaran yang harus kita ambil dari pemimpin kita yang memang sudah senior begitu. Terus yang kedua tentang tentang bagaimana struktur tradisi kerjanya gitu kan. Iya sih memang ada banyak positif, ada banyak negatif. Cuman yang bikin saya sangat amazed kemarin di situ karena saya melihat transformasi kepemimpinan yang terjadi di Nusa Tenggara Barat itu ketika kepemimpinan
Bapak TGB itu memang mungkin tidak terlalu berorientasi atau tidak terlalu memandang peran pentingnya anak muda di dalam institusi pemerintah itu sendiri. Gitu. Tapi setelah pemerintahnya Dr. Zul ini, memang anak-anak muda itu sangat di-encourage untuk mengenal sistem-sistem pemerintahan. Bahkan banyak selain saya juga banyak duta-duta lainnya yang bergerak, kayak misalnya duta genre apa, itu sangat memanfaatkan partisipasi anak muda. Itu juga bagian dari organisasi perangkat daerah kan, karena engagement-nya itu ketika mereka memanfaatkan anak muda itu bisa dilihat secara nyata itu sangat membantu untuk pemerintah engage dengan masyarakatnya begitu. Nah itu terlepas dari di mana Ayu magang atau di instansi mana Ayu magang, kita memang tidak bisa menetapkan satu standar untuk semua standar. Kalau misalnya saya bilang begini nih, oh di NTB orientasinya banyak banget sekarang nih memperkerjakan anak muda, bukan berarti di daerah lain juga harus seperti ini gitu. Mereka mempunyai strategi tersendiri. Tapi yang bisa saya bilang untuk tetap optimis dan untuk tetap ingin mempertahankan cita-cita kita misalnya, atau mempertahankan keinginan kita untuk dapat terlibat di pemerintahan itu adalah satu, bagaimana kita dapat berkontribusi untuk daerah tersebut atau untuk daerah kita sendiri. Karena basicnya sekali lagi kalau kita memang terjun untuk hanya mendapatkan personal benefit, atau aku mau terjun ke pemerintahan just because I want to get more connection atau I want to be popular gitu kan, no, it will not work, it will never work gitu. Tapi beda lagi orientasinya ketika saya harus masuk nih ke pemerintahan, gimana pun caranya, entah itu magang, entah itu diangkat jadi pekerja kontrak. Tapi ketika kita sudah orientasinya bagaimana saya bisa memberikan kontribusi saya, bagaimana saya bisa memberikan apa yang saya punya ke daerah saya atau daerah tersebut, disitulah kita akan tetap termotivasi untuk involve di lingkungan kerja yang seperti itu gitu. Karena pada dasarnya dulu saya juga mikir kayak jadi PR ini ngapain sih gitu, apa yang bisa saya dapatkan. Tapi setelah belajar, ternyata kalau masyarakat kita masa bodoh sama pemerintahannya, masa bodoh sama program-program pembangunan daerahnya, daerah kita tuh nggak bakal maju gitu. Mau sampai kapan daerah aku dikenal dengan daerah daerah ke-32 dari 33 provinsi yang literasinya kurang, mau sampai kapan seperti itu. Nah, di sanalah saya bergerak dari masalah-masalah seperti itu untuk membuktikan bahwa daerah saya juga daerah yang istimewa gitu, dan tidak kalah dengan daerah lain. Ternyata setelah saya observasi, setelah saya terlibat di dalamnya, daerah saya tuh tidak hanya mengandalkan sektor pariwisata. Ini loh daerah saya mau ada MotoGP Mandalika 2021, mau ada Superbike 2021, saya bisa gambarkan daerah saya yang seperti ini gitu. Jadi saya merasa sangat tersentuh dan sangat merasa bangga menjadi anak daerah yang istilahnya daerah timur ya, yang dikenal dengan berbagai macam dinamikanya. Ternyata membawa branding daerah saya seperti membawa branding daerah yang wow, itu sangat membanggakan saya seperti itu. Baik Kak Malika, bagaimana Kak Ayu? Apakah sudah terjawab atau ada tanggapan? Alhamdulillah Kik sudah terjawab dan sepertinya menguatkan tekad buat berkontribusi ke daerah. Karena nanggepin sedikit lagi ya, di daerah saya itu punya potensi agrokultur yang sangat bagus. Cuman ya itu lagi Kak, kayak giliran pengen kontribusi tuh lihat lagi birokrasinya, mereka nerima kita nggak ya kayak gitu. Apakah inovasi-inovasi kita diterima gitu, awalnya ragu. Tapi habis dengar penjelasan dari Kak Malika, oke, fix termotivasi lagi. Terima kasih banyak Kak Malika. Iya, sama-sama. Oke, itu tadi dari Kak Ayu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Anissa Salsabila. Halo Anissa. Yeah, okay. Thank you for this opportunity, Kak. Okay, you're welcome. So maybe you can introduce yourself. Silakan. Okay, thank you. Hi Kak Malika, I'm Anissa from Brawijaya University. Thank you so much for your story. It's really inspired me because
I'm from NTB juga kan Kak, jadi sangat seneng banget dapat cerita-cerita dari halo. kamu. Iya. Jadi ada I have two question Kak, dan menurut aku sangat penasaran banget sih sama jawabannya Kakak gitu. Sama aku cukup surprise juga tuh kalau sebenarnya pemerintah NTB tuh sekarang tuh udah improve in so many things gitu kan. Setelah yang aku dengar kemarin tuh kita sempat ada bencana dan sebagainya gitu. Cukup lega juga kalau NTB sekarang udah mulai membaik gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan aku ini Kak, kan dalam melaksanakan program pemerintah khususnya yang berkaitan dengan para diplomasi ini, kesuksesannya itu bisa dilihat juga dari keterlibatan masyarakat dan anak-anak mudanya ya Kak. Seperti yang Kakak mention tadi, kalau misalnya warga NTB sendiri itu perlu suatu pembaruan gitu, bukan yang cuma itu aja. Nah, dari yang Kakak lihat sendiri selama jadi PR Ambassador itu, gimana sih Kak potensi anak muda NTB sendiri dalam mendukung program-program pemerintahnya? Itu pertanyaan pertama aku. Nah, yang kedua, aku mau tanya nih Kak, setelah apa yang telah Kakak lalui sebagai PR Ambassador, tentunya ada mungkin hal-hal yang perlu dan harusnya diimprove gitu kan Kak di daerah kita gitu. Menurut Kakak apa sih Kak yang harus diimprove oleh daerah-daerah bukan hanya NTB saja untuk meningkatkan para diplomasi ini juga gitu. Soalnya kan kita tahu Indonesia juga udah mulai melebarkan sayap gitu kan Kak, relationnya ke negara-negara tetangga juga. Jadi aku pengen tahu sih point of view dari Kakak tuh kayak gimana. Thank you Kak Malika. Terima kasih Anissa. Baik, Kak Malika, itu mungkin pertanyaan dari Anissa Salsabila dari Universitas Brawijaya. Mungkin silakan Kak Malika. Oke. Aku kayaknya mau jawab yang pertanyaan kedua dulu, since I really remember this angle of situation in NTB, yang tentang perluasan kerjasama internasional ya, khususnya untuk bidang para diplomasi. Sebenarnya terlepas dari itu para diplomasi atau tidak, kerjasama internasional itu pasti kan akan melibatkan dua belah pihak, which is itu pihak lokal dan asing atau international actor gitu. Yang menurut aku sih yang pertama harus sangat diperhatikan atau harus sangat diimprove ketika kita ingin membuild international cooperation between our region and another party, itu adalah mindset dari masyarakatnya itu sendiri. Karena kemarin kalau boleh cerita itu tentang misalnya investasi kereta gantung di Rinjani. Nah, itu kita bisa highlight. Itu mindset masyarakat itu benar-benar masih belum mau menerima bahwa ini dikatakan terlalu mengganggu kearifan lokal, terlalu berbau asing, investasinya pasti akan merugikan masyarakat. Nah, di sanalah kemudian perlunya edukasi seperti cost and benefit-nya seperti apa sih kalau investasi masuk gitu. Cost and benefit-nya seperti apa kalau misalnya terjadi kerjasama antara pemerintah daerah dengan aktor asing gitu. Jadi pertama memang yang harus sangat diubah adalah mindset dari masyarakat kita. Kita harus mampu meyakinkan mereka bahwa adanya kerjasama ini tidak hanya akan menguntungkan satu pihak, tapi di dalam kerjasama itu kita wajib punya yang namanya win-win solution, which is kalau di sana dapatnya apa, kalau di sini dapatnya apa. Nggak mungkin kita melakukan kerjasama, kita hanya menguntungkan pihak mereka gitu, tapi kita juga ada untungnya loh, kita bakal since Rinjani Geopark dunia, kita bakal akan lebih disorot, terus kita bakal banyak kedatangan turis, banyak devisa yang akan menjanjikan sangat menjanjikan untuk menumbuhkan perekonomian lokal seperti itu. Jadi benar-benar kalau misalnya suatu pemerintah daerah ingin melakukan kerjasama tapi masih banyak tantangan di masyarakatnya, berarti yang pertama yang harus di-solve problemnya adalah mindset dari masyarakat itu sendiri gitu. Seperti kemarin juga beasiswa NTB ini banyak juga yang menanyakan, oh ini dananya dari mana? Oh ini bekerjanya dengan siapa? Seperti itu. Tapi alhamdulillah kami juga membantu pemerintah untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, oh ini dananya murni dibantu oleh pihak ketiga, yaitu dari dana misalnya corporate responsibility dari suatu company atau juga dana dari pemerintah daerah yang bekerja sama dengan pemerintah Poland, seperti itu. Jadi masyarakat memang harus benar-benar diedukasi bahwa kerjasama ini tidak hanya menguntungkan pihak lain, tapi juga menguntungkan pihak kita gitu. Win-win solution-nya benar-benar harus ditegaskan.
Yang kedua masalah apa ya, tadi aku lupa, mohon maaf. Yang pertama itu tentang PR Ambassador, gimana ya? Bisa dibantu, Auki? Oke, Kak Malika. Jadi pertanyaan kedua tadi soal improvisasi kualitas di NTB itu sendiri. Apakah ada... apa yang perlu? Oke. Ya. Apa yang perlu diperbaiki di NTB sendiri? Sebenarnya saya melihat bahwa potensi-potensi di NTB itu sendiri itu udah sangat-sangat luar biasa ya, sangat-sangat potensial, dan sampai kita ditunjuk sebagai tuan rumah MotoGP gitu kan. Tapi memang ada banyak yang masih menjadi pekerjaan rumah baik untuk pemerintah dan masyarakat. Sekali lagi itu tentang bagaimana masyarakat itu mampu menerima perubahan-perubahan yang terjadi di daerah, mampu menerima pembangunan-pembangunan yang terjadi di daerah. Kadang terjadi miskomunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. Kalau misalnya pemerintah bilang kita mengadakan program revitalisasi Posyandu, tapi masyarakat menganggap oh ini nggak penting, ya udah Posyandu aja, ngapain direvitalisasi gitu kan. Nah di sanalah again, if I may say, our biggest problem is our society's mindset gitu. Jadi kalau ada pun yang bisa dirubah di NTB itu sendiri tidak terlepas dari mindset masyarakat itu sendiri. Dan bagaimana pemuda, misalnya pemuda bisa memiliki peluang untuk berkontribusi di daerahnya, apalagi pemuda-pemuda NTB, gimana sih peluangnya? Banyak banget yang bisa kita lakukan di NTB ini. Contohnya misalnya ketika kita berada di luar sektor pemerintahan, mungkin kita sekreatif kita ya, namanya anak muda itu pasti kreatif. Saya percaya anak muda itu pasti banyak idenya, banyak inovasinya, banyak dan lain sebagainya. Teman saya berada di luar sektor pemerintahan, dia tanpa disuruh, dia berinisiatif untuk membuat aplikasi yang namanya aplikasi pariwisata. Jadi bagaimana aplikasi itu dikembangkan untuk memandu pariwisata orang-orang luar, orang-orang asing yang nantinya akan datang ke Nusa Tenggara Barat untuk menonton MotoGP. Nah, di sana kemarin baru dibahas itu aplikasinya sangat-sangat luar biasa dan mungkin akan diberikan hak cipta seperti itu. Nah, yang kedua itu ide-ide kita juga itu sangat bisa disalurkan pemerintah. Jadi kita nggak hanya meng-create ide untuk diri kita sendiri. Oh, aku buat aplikasi nih untuk ya diri aku sendiri. Tapi kita bisa lihat nih, ada juga teman saya, contoh kasusnya, dia membuat aplikasi perdagangan, aplikasi aplikasi untuk sejenis Shopee online, e-commerce dan lain sebagainya itu ditawarkan ke Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Diambil, diadaptasi, dan itu menjadi inovasi yang sangat luar biasa. Sampai sekarang aplikasi itu dikembangkan bersama-sama hingga jadilah yang namanya NTB Mall. Teman-teman mungkin bisa, kalau mau lihat gimana NTB Mall, bisa download di App Store. Aduh, saya jadi endorse nih. Enggak. Terus abis itu ada juga teman saya yang bergerak di bidang bisnis. Mereka itu melakukan pelatihan-pelatihan bisnis bagi anak-anak Nusa Tenggara Barat, membuat komunitas bisnis yang basicnya memang environment-nya itu sudah bukan kayak organisasi biasa, tapi environment-nya udah kayak corporation, udah kayak company. Jadi mereka tuh sifatnya bagaimana merekrut pekerja, bagaimana menjadikan pekerja berada di bidang ini, dan lain sebagainya. Itu banyak banget sih potensinya, cuman memang kadang tidak terlihat dengan kasat mata gitu, karena kita hanya fokus untuk aduh aku gimana ya untuk berkarir, untuk memiliki karir yang cemerlang, tapi aku nggak mau di NTB, aku maunya di luar, kan di luar banyak opportunity gitu. Kadang kita kan anak-anak NTB, apalagi yang sudah kuliah di luar, itu tantangannya seperti itu. Tapi balik lagi ketika kita melihat masalah-masalah yang belum terselesaikan di daerah kita, di sana kita akan merasa bahwa apa ya yang bisa aku lakuin buat ngebantu solving this problem gitu. Jadi seperti itu Anissa, mungkin kurang lebihnya seperti itu. Baik Anissa, apakah sudah cukup jelas atau mungkin ada tanggapan kira-kira? Iya Kak Uki, mungkin aku mau kasih feedback dikit. Aku cuma mau nyampein kesetujuan aku sih sama apa yang dikatain sama Kak Malika. Aku juga setuju banget tuh Kak Malika. Soalnya dari yang aku analisis juga nih, kating-kating aku juga, khususnya yang dari NTB,
dan udah kuliah di Jawa, terus di Kalimantan gitu, itu tuh kita tuh cenderung malas buat pulang lagi ke daerah kita gitu, karena beda banget kan culture-nya, terus lifestyle-nya gitu. Dan anak-anak Jawa, maybe not all of them gitu, tapi some of them itu kayak masih menganggap kalau NTB itu masih terlalu pinggir gitu, tidak seperti daerah-daerah di Jawa yang lebih maju gitu, Kak. Tapi aku sangat yakin juga kalau nanti someday NTB bakalan improve banyak gitu, apalagi kalau anak mudanya itu sudah mulai ada kepedulian nih untuk pulang ngembangin daerahnya juga. Gitu sih, Kak. Thank you so much for your answer, and I wishing you happy and healthy life. Thank you, Kak. Thank you. Maybe I will see you soon after I graduate. Baik, itu tadi dari Anissa Salsabila. Terima kasih Anissa. So, I will move to next question. Ada dari Nadia Wulandari. Assalamualaikum, saya ingin bertanya, menurut Kak Malika, apa saja sih kendala proyek para diplomasi yang dihadapi oleh pemerintah NTB sendiri? Lalu bagaimana solusi yang diberikan? Terima kasih sebelumnya. Mungkin bisa langsung dijawabkan. Oke, terima kasih pertanyaannya. Sebelumnya aku mau kasih disclaimer dulu ya. Sebelum itu, kalau untuk memberikan solusi mungkin it's not my concern, atau maybe we can work together on it later. Karena untuk memberikan solusi itu sendiri kan bukan hal yang main-main gitu, karena sifatnya harus implementable dan benar-benar harus nyata gitu. Tapi untuk problem di daerah sendiri untuk para diplomasi itu, khususnya untuk NTB sendiri itu memang masih seputar bagaimana membawa daerah itu menjadi daerah yang menjanjikan, daerah yang punya bargaining position gitu. Jadi NTB punya apa nih selain apa namanya, kayak kemarin mungkin tantangan dari gubernur kita ditanya, NTB punya apa selain pariwisata gitu. Oh, NTB punya sumber daya manusia yang bagus. Jadi kami mau make sure anak-anak atau mahasiswa-mahasiswa yang kami kirim ke Polandia adalah mahasiswa-mahasiswa yang terqualified, yang punya kualitas yang bagus, seperti itu. Jadi memang di sana masih terjadi yang namanya questioning our bargaining position. Kita punya posisi apa untuk di bargain sama lawan kerja sama calon partner kerja sama kita begitu. Dan in attempt to enhance this international cooperation, untuk mendapatkan partner yang benar-benar ingin bekerja sama juga, yang benar-benar melihat potensi NTB juga, itu benar-benar di NTB sendiri atau mungkin di daerah lain itu memang harus membangun citranya menjadi daerah yang seperti apa, daerah yang bagaimana, potensinya seperti apa, begitu, dan apa yang bisa kerjasama apa yang bisa dilakukan di dalamnya. Itu tantangan terbesar sih, membangun citra daerah itu, karena terlepas sekali lagi kemarin NTB juga tahun 2018 itu kan terkena bencana. Orang kalau mandangnya suatu daerah terkena bencana, dia nggak punya apa-apa lagi, dia harus fokus terhadap pembangunannya. Gimana mau kerjasama kalau fokusnya terbagi gitu kan? Tapi di sana kemudian gubernur alhamdulillah bisa melihat potensi kerjasama, pembangunan infrastruktur istilahnya. Jadi gubernur kami melakukan kerjasama pembangunan infrastruktur dengan China, juga dengan Malaysia begitu. Jadi terjadilah di sana kerjasama internasional yang tidak hanya menguntungkan NTB saja dalam segi infrastruktur, tapi juga menguntungkan mereka karena menaikkan bargaining position mereka juga sebagai negara-negara yang friendly donor, atau memberikan memberikan funding terhadap yang membutuhkan begitu. Baik, itu tadi jawaban dari Kak Malika. Untuk Kak Nadia, apakah sudah jelas atau mungkin ada tanggapan? Oke, sepertinya sudah jelas, Kak. Okay, thank you for your question. So I will move to the next one. Ada pertanyaan dari Muhammad Yasir. Oke, silakan Kak Muhammad Yasir. Oke, terima kasih Auki atas waktunya. Apakah ini saya nggak apa-apa ya? Mohon maaf nggak pakai kamera. Oke, nggak apa-apa Kak. Oh ya udah, oke. Oke, baik Kak. Selamat siang Kak Malika. Jadi
Ini kayaknya sepertinya kayak saya kayak curhat sih pernah Kak ya, tapi bukan curhat masalah cinta, tapi lebih curhat kepada tentang permasalahan daerah. Jadi gini Kak, selama saya dengar cerita Kak tentang bukan permasalahan sih, tentang bagaimana pengalaman Kakak kita menjadi seorang public relations, dan juga kalau nggak salah Kakak jadi ini ya putra-putri pariwisata Lombok begitu ya Kakak ya. Nah, apa sih yang Kakak Enggak, it's only public relations. Okay. I'm so sorry. So, my question is, apa sih pengalaman kakak ketika kakak itu ngelihat sendiri kerja pemerintahan? Of course, yang paling pertama kan keseriusan dalam pemerintah dalam menjalankan pemerintahan. Karena concern utama dari para diplomasi itu sendiri adalah bagaimana seorang pemerintah daerah ini menjalankan pemerintahannya dengan baik sehingga apapun yang terjadi dalam daerah ini dapat bergerakan lebih baik begitu ya kak ya. Karena kalau saya lihat sendiri ya kak ya, kalau saya saya pelajari juga dari daerah sendiri, saya dari Kalimantan Tengah, khususnya di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kota Sampit, yang cukup terkenal dengan kasus pembalakan liar, karena memang di sini cukup banyak sekali kelapa sawit yang memang dihasilkan di Kalimantan, itu menjadi concern tersendiri bagi Kabupaten Kota Waringin Timur itu untuk membuka pintu gerbangnya terhadap dunia gitu. Jadi yang permasalahan utama adalah di kota saya ini, pemerintah daerahnya ini bukan hanya tidak berkontribusi dengan baik, tapi kalau dibilang lebih dalam lagi, permasalahannya itu cukup kompleks, Kak. Jadi kalau dilihat kembali, di dalam daerah saya ini bukan hanya pemerintah yang tidak berkontribusi dengan baik, akan tetapi dalam stakeholder-nya pun juga tidak orientasi dengan baik. Misalnya nih, data dari satu dinas dengan dinas yang lain itu cukup di privacy sehingga tidak ada satupun pemerintah, maksud saya adalah inti dari pemerintah itu mengetahui bagaimana potensi-potensi dari daerahnya. Jadi kalau saya ambil garis besarnya sendiri, pemerintah ini sebenarnya selain tidak berkontribusi, juga dia tidak menahu apapun yang ada di daerah. Dan juga selain adanya pengaruh, mungkin kalau kakak tahu ya, selama pemilu kemarin juga banyak sekali ya tentang golput atau mungkin memerintahnya dengan calo-calo kayak gitu ya Pak Kak ya. Jadi ada memilih sesuai dengan uang kayak gitu Kak. Itu yang juga menjadi permasalahan terbesar di kabupaten saya ini sendiri. Nah, kalau bisa nih Pak Kak, saya tuh mau nanya tadi yang permasalahan tadi, kalau mau belajar sedikit nih dengan sedikit keberhasilan yang sudah dicapai oleh NTB ini, Kak, yang bisa saya pelajari untuk daerah saya memang cukup kompleks ini, apa sih, Kak? Gimana, Kak, bisa dipahami? Bagaimana Kak Malika? Apakah bisa dipahami? Oke, cukup kompleks ya. Honestly, cukup kompleks juga permasalahannya. Tapi kalau saya boleh gambarkan permasalahan di mana pemerintah mungkin masih terjadi terjadi kecurangan dalam pemilu dan sebagainya, mungkin tidak hanya terjadi di pemerintah daerah kamu saja, tetapi juga almost di semua daerah di Indonesia gitu. Jadi problem kita memang masih sama, mentalitas masyarakat kita itu memang mentalitas politik uang gitu. Tapi terlepas dari sana juga kita tidak bisa menganggap semuanya mempunyai mentalitas seperti itu. Masih ada kok masyarakat kita yang memilih pemimpinnya berdasarkan kapabilitas dan track record-nya begitu. Nah, untuk singkatnya to make it short, kayak apa sih yang perlu dipelajari di NTB untuk pemerintah di daerah lainnya gitu. Mungkin saya bisa bicara bahwa NTB itu memang masih butuh belajar banyak juga dari pemerintah lainnya. Tapi yang saya tahu NTB itu transparansinya sangat dikedepankan, begitu. Entah itu transparansi informasi, transparansi kebijakan. Jadi semua informasi publik itu sangat transparan di NTB. Jadi benar-benar tidak ada rahasia antara pemerintah dengan masyarakatnya, kecuali kalau memang informasi itu termasuk informasi yang dikecualikan sesuai Undang-Undang Keterbukaan Informasi, gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat pengen tahu apa, langsung aja tanya di sosial medianya Humas NTB, dan yang paling banyak engage masyarakat itu memang di Facebook. Dan dari sana keterlebihannya adalah admin Facebook atau admin sosial media itu memang responsif, memberikan
pencerahan bagi masyarakat, permasalahan-permasalahan bagi yang ditanyakan oleh masyarakat seperti itu. Jadi mungkin kunci pembangunan yang yang memiliki good governance lah istilahnya adalah pemerintah dengan pembangunan yang memiliki transparansi informasi yang sangat kuat gitu kepada masyarakatnya. Jadi sampai kemarin NTB juga alhamdulillah diberikan penghargaan sebagai Humas NTB ya, badan publik paling informatif, termasuk salah satu dari banyak badan publik paling informatif di Indonesia gitu. Jadi kalau misalnya masyarakat pengen tahu nih, kita di dinas ini ada pelayanan seperti ini enggak? Gitu. Pasti langsung kalau enggak ke sosial media dinasnya, langsung aja ke sosial media NTB gitu. Sosial media Humas NTB seperti itu. Pokoknya kuncinya ke transparansi informasi sih menurut aku. Oh baik, itu tadi jawaban dari Kak Malika. Bagaimana Kak ini Muhammad Yasir? Apakah sudah cukup jelas atau ada feedback? Alhamdulillah, Uki sudah cukup jelas jawaban dari Kak Malika. Terima kasih Kak Malika atas pencerahannya di sini. Terima kasih Kak. Oke, selanjutnya I will move to the next question. Nah, kali ini sepertinya ada yang beda nih Kak. Ada yang spesial. Pertanyaan dari Bapak Roseno Aji Afandi. Beliau merupakan dosen hubungan internasional di Binus University. Mungkin bisa saya bacakan ya, Kak. Kak, mau tanya dong, apakah ada pendampingan atau pelatihan yang dilakukan oleh Kemenlu terhadap aparatur pemerintah daerah untuk capacity building sehingga dapat meningkatkan hubungan internasionalnya? Bagaimana? Halo? Ya, Kak. Oke, suaranya pudar. Oke, Kak. Mungkin saya ulangi ya, Kak ya. Kak, mau tanya dong, apakah ada pendampingan atau pelatihan yang dilakukan oleh Kemenlu terhadap aparatur pemerintah daerah untuk capacity building sehingga dapat meningkatkan hubungan internasionalnya? Silakan Kak Malika. Terima kasih sebelumnya atas pertanyaannya Bapak dosen. Nah, kebetulan karena saya sudah menerangkan dari awal bersama Ausi bahwa saya memang tidak terlalu terlibat dari sisi administrasi di dalam pemerintah itu sendiri, tapi at least saya tahu beberapa gambarannya seperti itu. Nah, untuk yang itu mungkin karena saya bergeraknya di bidang Biro Humas dan Protokol sebelumnya, dan kalaupun ada pendampingan atau pelatihan kerja dari instansi pusat ke instansi daerah itu mungkin akan lebih masuknya ke Biro Administrasi dan Kerjasama. Dan adapun juga mungkin di dinas-dinas terkait seperti maupun dinas sosial. Tetapi untuk saya yang bergerak di public relation dan protokol biro itu saya kurang mengetahui adanya pendampingan kerjasama atau pendampingan pelatihan kerja dari instansi pusat itu sendiri gitu. Tapi kalau dulu kita di mahasiswa sih, kalau sepengalaman saya juga bersama teman-teman itu memang dulu kita di UMM itu Kemlu kan selalu membuka bagaimana untuk mengengage mahasiswa-mahasiswanya untuk lebih mengenal diplomatic manner melalui pelatihan-pelatihan yang disediakan Kemlu gitu. Ada beberapa teman saya yang dikirim ke Jakarta untuk mengikuti pelatihan tersebut, dan kemudian ketika mereka, dan ada juga kebetulan yang dari NTB, dan kemudian ketika mereka balik daerah mungkin itu bisa membantu bagaimana mencerahkan masalah-masalah hubungan internasional di daerah itu sendiri seperti itu. Baik, terima kasih Kak Malika. Bagaimana Bapak Roseno? Mungkin Bapak ingin menanggapi atau mungkin ingin berbagi perspektif dengan kami. Saya persilahkan sekali, Kak. Oke. Bagaimana Bapak? Apakah mungkin ada feedback? Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih sekali responnya Mbak Kakak, Mas, sukses semuanya. Baik, terima kasih Bapak. Oke, so mungkin ada satu pertanyaan lagi saya buka untuk teman-teman.
bagi teman-teman yang mungkin masih memiliki pertanyaan seputar para diplomasi, bagaimana kendala praktik yang dihadapi di NTB itu sendiri, atau apa sih yang menarik di NTB dalam praktik para diplomasi itu sendiri, mungkin bisa langsung ditanyakan ke Kak Malika. Mumpung masih ada orangnya nih, sebelum beliau sibuk gitu kan. Oke, apakah ada teman-teman? Oke, mungkin saya hitung sampai 3 ya. Count on 3, count on 2, count on 1. Oke, so mungkin teman-teman juga sudah ini ya Kak ya, sudah cukup jelas juga penjelasan Kak Malika. So maybe I will move to the next stage, which is saya mungkin ingin memberikan kesempatan sedikit. Kebetulan kan ada Bapak Roseno nih. Mungkin Bapak Roseno ada pesan untuk anak HI, Pak. Silakan Bapak, mungkin ingin menyampaikan sepatah dua patah kata terkait informasi. Tidak apa-apa, Pak. Monggo, Pak. Insya Allah. Ya, terima kasih. Saya peserta di sini, Mas. Saya seperti dengan teman-teman yang lainnya pengen hadir untuk mendapatkan pencerahan dari kakak-kakak semua yang ada di sini. Tapi terima kasih sekali untuk kesempatannya. Teman-teman semua yang di sini bahagia sekali bisa bergabung di acara yang luar biasa ini. Saya melihat semangat para diplomasi ini ya memang semangat anak muda ya. Karena para diplomasi itu nanti tulang punggung diplomasi yang ada di Indonesia ya di daerah-daerah itu sendiri. Karena saya melihat dunia semakin terbuka dan undang-undangnya juga sudah ada, sudah komplit, mekanismenya juga sudah sangat clear. Tetapi saya melihat memang peluang ini selama 20 tahun adanya desentralisasi masih minim sekali. Kalau boleh melihat kita di penelitian UGM tahun 2017 dari faktor kerjasama di wilayah ASEAN kita masih sangat minim. Artinya peluang ini sangat besar. Nah, peluang ini siapa yang mengambil? Ya teman-teman yang sekarang diskusi ada di sini. 20 tahun lagi, 15 tahun lagi kita bisa bayangin kota-kota di NTB, kota-kota di pedalaman yang ada di provinsi luar Pulau Jawa itu akan bisa bergerak lebih maju, bisa meningkatkan potensi mereka kalau ada orang-orang expert yang memahami tentang hubungan internasional tapi di wilayah daerah. Jadi mindset hari ini yang mungkin teman-teman dapatin kalau kuliah di hubungan internasional mesti menjadi duta besar di wilayah Jakarta, sekarang saatnya harus berpikiran. Kita ada sekitar 500 kabupaten, ada 33 provinsi yang membutuhkan kehadiran kreativitas teman-teman untuk membangun daerahnya. Dan saya salut dengan kakak yang pemateri ini kembali ke daerah, ke NTB untuk membangun daerahnya. Dan itu fungsi pendidikan kita di sana. Jadi sekali lagi menarik sekali para diplomasi. Kita melihat diplomasi dari sektor yang paling mikro, yaitu masyarakat yang paling ada di daerah. Ya mereka yang paling tahu tentang kebutuhannya, tentang problematikanya. Nah sehingga mereka paling tahu hubungan internasionalnya harus kepada siapa untuk meningkatkan kapasitas ekonominya, meningkatkan kapasitas pelayanan umumnya. Siapa lagi kalau bukan kita? Nah, UMM kayaknya menjadi pelopor nih. Saya justru bangga sekali bisa hadir di sini tadi sama Bu Dia. Terima kasih diberi kesempatan untuk bisa bergabung dengan teman-teman yang luar biasa ini. Kurang lebih begitu, Mas. Ya, salam buat semuanya, sukses buat semuanya dari BINUS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bapak. Salam juga dari kami mahasiswa UMM untuk teman-teman BINUS di sana. So, mengingat juga pembahasan kita yang sudah cukup panjang dan mungkin sangat mencerahkan sekali, so richful and so fruitful, so enlightening. Mungkin I will move to the next stage. Mungkin saya akan melakukan closing statement sebelum saya akhiri. Terima kasih juga Kak Malika sebelumnya. Oke. So, tentunya dengan kemunculan aktor-aktor baru dalam hubungan internasional,
menyebabkan konsepsi kedaulatan tradisional mulai bergeser. Apalagi saat ini negara tak dapat dipandang sebagai suatu aktor dalam hubungan internasional. Hal ini juga akhirnya memunculkan adanya transformasi dalam hubungan internasional, di mana salah satu wujud transformasi hubungan ini adalah dengan adanya fenomena paradiplomasi. Fenomena paradiplomasi sendiri pada dasarnya memungkinkan entitas subnegara untuk melakukan hubungan dengan entitas subnegara di negara lain. Hal ini tentu saja dapat menjadi peluang bagi negara dalam mengembangkan daerahnya. Akan tetapi, keberhasilan para diplomasi tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor kunci, seperti sinergisitas antara Pemda dan pemerintah pusat, akuntabilitas, transparansi, agar menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkarakter. Kemudian sedikit juga dari saya terkait teman-teman mungkin yang sudah masuk di semester akhir, selamat berjuang juga, nikmati waktu yang ada buat teman-teman, manfaatkan waktu semaksimal mungkin, do the best, dan have a nice weekend. Semoga UAS minggu mendatang teman-teman juga mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih juga untuk Kak Malika sebagai speaker kita pada kegiatan sore hari ini yang telah berbagi kisah yang sangat inspiratif, yang cukup menarik sekali. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Reseno yang telah hadir, meluangkan waktunya. Very appreciate all the effort dari teman-teman juga, bahkan ada teman-teman dari Brawijaya University, tadi juga ada dari UNER, kemudian mungkin dari berbagai macam univ yang lain ya. Dan terima kasih juga bagi teman-teman UMM, khususnya kelas para diplomasi yang telah hadir pada kegiatan kita pada sore hari ini. So, mungkin kita bisa take dulu foto bersama teman-teman. Mungkin teman-teman bisa aktifin kameranya dulu ya untuk dokumentasi kita. Oke teman-teman, mungkin bisa aktifkan kamera. Saya akan take beberapa foto. Gimana nih yang ganteng-ganteng nih, yang cantik-cantik? Teman-teman, nanti akan diupload insya Allah di YouTube HI UMM ya. Oke. Masih banyak yang off cam, masih ada beberapa. Oke, mungkin bisa menyalakan kameranya. Ada Kak Firdaus, ada Kak Fadel, ada Mas Yasir. Ini banyak sekali ya ternyata hari ini yang hadir. Oke. Mungkin saya bisa take dari sekarang. Oke teman-teman, saya hitung ya sampai 3. 1, 2, 3. Oke, 3 kali ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada kegiatan kita pada sore hari ini. Semoga pembahasan kita pada hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman ke depan. Semoga UASnya juga lancar bagi teman-teman. Akhirul kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya, untuk absensi udah ada di cutting masing-masing. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.